Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali bersama program Bincang Psikologi Anak. Bersama saya, Carla Ratna, akan memandu program ini kurang lebih 30 menit ke depan. Menghadirkan psikolog kita ada Bunda Tarika Isnaning Tias. Halo Bunda, Assalamualaikum. Sehat Bun? Iya sehat. Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa menjumpai kembali sahabat TV 10, terutama ayah bunda. Karena di Bincang Psikologi Anak ini kita selalu akan membahas tentang parenting ya untuk ayah bunda. Semoga bisa mengedukasi ayah bunda untuk memberikan parenting yang terbaik untuk buah hatinya. Dan jika Anda ada permasalahan selama melakukan parenting atau pola asuhnya kepada putra-putri, bisa kok dikirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nanti akan kita bahas ya Bun, satu episode khusus untuk membahas pertanyaan Anda atau curahan hati Anda melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Nah, kalau di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ini Bunda. Ini biasanya dialami oleh putra-putri kita yang sudah mungkin beranjak agak gede gitu ya, bukan lagi yang anak-anak lagi yang di TK gitu, atau mungkin di SD atau SMP biasanya yang sudah punya circle pertemanan. Nah, sudah punya teman sendiri. Terus kadang-kadang nggak sadar putra-putri kita itu masuk ke dalam pertemanan yang toksik atau punya temen yang toksik. Nah, ini hari ini kita akan mengedukasi bagaimana sih sebenarnya pertemanan yang baik, yang jauh dari toksik, dengan mengenali terlebih dahulu sebenarnya pertemanan yang toksik itu seperti apa, kemudian bagaimana juga cara untuk menghadapinya ya Bun ya. Jadi kita harus tahu dulu nih pertemanan yang toksik itu sebenarnya yang seperti apa sih Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang toksik sendiri itu kan dari kata ini ya, apa istilahnya bahasa Inggrisnya adalah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, iya itu namanya kan racun. Jadi kan kalau sesuatu yang racun itu berarti sesuatu yang tidak baik. Istilahnya mempengaruhi yang tidak baik. Nah, jadi pertemanan toksik adalah mungkin circle pertemanan yang istilahnya saling merugikan satu sama lain. Dan yang jelas memberikan pengaruh yang buruk ya Bun. Iya betul sekali Kak. Ini juga efeknya ke mental anak-anak juga kah? Iya betul. Jadi kayak sebenarnya jadi kayak pertemanannya itu jadi pertemanan yang tidak sehat ujung-ujungnya. Jadi kayak pertemanan yang dilandasi mungkin kayak seperti ini, ada kayak persaingan, kompetensi tapi kompetensinya tidak sehat. Tidak sehat ya. Kemudian pertemanan yang istilahnya kita biasanya berempati ya, tapi di sini kita tidak menggunakan empati. Jadi kayak pertemanan hanya untuk memanfaatkan atau istilahnya apa, datang di saat membutuhkan saja. Datang saat butuh aja ya. Iya. Oke, berarti ini ayah bunda dan juga putra-putrinya harus tahu dulu dong ciri-cirinya teman yang toksik itu seperti apa sih sebenarnya. Kan kalau sebatas merugikan aja selama ini mungkin masih merasa oh masih baik-baik aja sih, belum toksik gitu. Tapi harus kita kenali dulu sebenarnya pertemanan yang toksik itu yang seperti apa. Oke, baik. Pertemanan yang toksik itu satu yang pasti itu ketika kita berteman kompetitif tapi kompetitifnya tidak sehat. Ada rasa cemburu di situ, ada rasa iri di situ. Terus kemudian yang kedua juga biasanya pertemanan ini itu adalah pertemanan yang dilandasi dengan tidak ada rasa empati, tidak ada rasa saling sayang. Nah, jadi kayak tidak bisa menghargai satu sama lain. Tidak menghargai satu sama lain ya. Kemudian melalui kata-kata mungkin ada kan yang pertemanan itu kadang-kadang ngomongnya mungkin saking merasa ininya sampai nggak terasa itu menyakiti temannya. Itu sudah bisakah disebut toksik Bun? Itu juga itu bisa disebut dengan toksik. Kemudian biasanya temen yang satunya itu yang toksik itu biasanya adalah mengkritik, senang banget mengkritik nih, mengkritik segala sesuatu, tapi bukan membangun tapi menjatuhkan. Nah itu hati-hati ya adik-adik, mungkin ya adik-adik di rumah ini kalau ada temennya kok sudah kayak dia senang kritik, kemudian dia udah body
shaming atau dia sudah kayak menjatuhkan istilahnya dalam tanda kutip mentalnya sesama teman, makanya itu apa namanya, itu sudah termasuk ciri-ciri pertemanan yang toksik. Datangnya pas butuh aja. Ini juga bagian dari pertemanan yang toksik ya. Jadi ini otomatis juga bisa mengganggu kesehatan mental. Apalagi adik-adik nih yang usia mungkin SMP gitu. Memang berteman itu sih menyenangkan ya Bun ya. Kalau nggak ada teman itu kan juga sedih rasanya, sekolah kok nggak ada temennya. Iya, betul sekali. Tapi kalau ada teman tapi ternyata pertemanan ini toksik gitu, mau nggak dipertahankan kok bagaimana? Apalagi kita itu dalam misalnya satu sekolah ya, atau mungkin tetanggaan gitu kan, kita jadi susah juga untuk bisa apa namanya, bisa lepas dari teman yang seperti ini gitu Bun. Sekali. Tapi secara psikologi memang teman yang seperti ini tuh harus dijauhi Bun. Atau mungkin apakah mereka bisa berubah atau harus dijauhi sebaiknya? Oke, baik Kak Nana. Jadi kayak gini, kalau pertemanan itu pasti kan kalau sudah istilahnya ya, kalau teman itu masih bisa kita dekati, masih bisa kita sedikit-sedikit kita rangkul, istilahnya kita tidak balas sama dia semua kayak tadi mengkritik, tapi kita nasehatin, kita jelaskan kamu kalau gini salah, kita masih bisa nih apa namanya, dalam batasan ketika dia dikasih tahu dia bisa berubah, ya nggak apa-apa, berarti pasti bisa. Tapi kalau dia sudah kita berusaha nih kayak apa namanya, ngertiin terus juga, memahami gitu, jadi kayak kan toksik juga kayak nggak ada timbal baliknya, kita yang istilahnya kita yang rugi terus. Oh berarti itu istilahnya dia sudah memang tidak harus mau berubah, ya? kita harus berarti dia sudah seperti itu ya, kita mending daripada kena mental kita juga istilahnya merasa terganggu dan itu berdampak untuk biasanya kayak sekolah kita, semua kayak ngajak bolos atau apa gitu kan, itu kan sudah berdampak nih apa namanya untuk kita ya, itu mending ya sudah kita mencari teman yang istilahnya bisa saling menghargai, saling ini, nah itu karena bisa tujuan pertemanan kan ya saling ya, bukan hanya satu pihak. Nggak mau ini ngerjain PR dari rumah terus sampai sekolah minta dibantuin PR-nya, ini juga salah satu toksik juga. Jadi memang ini ya, kita harus benar-benar memberikan pemahaman kepada adik-adik terutama, juga tidak lepas dari orang tua, bisa nanti mengedukasi putra-putrinya bahwa pertemanan toksik itu seperti ini loh. Kalau kamu merasa dirugikan, kamu merasa nggak nyaman, kamu merasa apa ya, omongannya temenmu itu nggak enak, ini sudah termasuk toksik ya. Jadi apa saja yang sudah termasuk toksik ini yang harus segera disadari. Iya betul. Kadang-kadang kan kita ngerasa ya udah deh namanya juga temenan, mengatasnamakan pertemanan ya. Saking mungkin kayak gini, mungkin bestian kan gitu. Anak-anak itu adalah ada rasa nggak enaknya. Jadi nggak enak, nggak apa-apa kan, namanya juga nolong teman. Tapi kok berulangnya nih adik-adik ya, hati-hati kalau ini kok berulangnya berulang-ulang kali. Jadi kayak ketika apa namanya, ketika kita nih menolong dia, kemudian aku minta bantu ya, dia benar-benar ayo ini cepet banget, ayo butuh banget, tapi setelah dibantu dia istilahnya tidak ada apa namanya, dia pergi malah nggak mau mainan sama kita, ngucapin terima kasih aja kadang ya. Maksudnya kita nggak berharap ya, tapi kok feedbacknya ke kita kok jadinya kayak istilahnya nggak menghargai, tidak apa namanya, malah semakin kayak sering ngejek dan sebagainya. Nah itu harus kita hindari, berarti itu termasuk teman yang toksik seperti itu. Dan itu memang nggak baik ya Bun kalau misalnya tetap di circle. Efeknya apakah nanti justru akan mempengaruhi dia atau bagaimana? Iya pasti, efeknya adalah mempengaruhi kita dari kita sendiri. Pasti ya, kayak kalau sudah istilahnya pengaruhnya itu buruk, kan pertemanan ya kalau kita baik maka kita ya juga dikenalnya baik. Tapi kalau pertemanan itu kita lingkungannya aja sudah tidak baik, padahal sebenarnya kita baik, kita sudah dicapnya, bisa terbawa ya? Iya, terbawa seperti itu. Itu kan. Jadi memang ada baiknya kalau sudah, tapi harus peka dulu ya berarti ini teman yang toksik atau enggak. Ciri-cirinya yang itu tadi ya Bun, yang sekiranya memang membuat Anda itu sebenarnya tidak nyaman gitu loh, terlalu bergantung ya. Iya, terlalu banyak. Jadi
yang paling kelihatan itu adalah sering mengkritik. Jadi sering mengkritik, jadi mengkritik temannya. Tapi kadang-kadang kan dengan bahasa ini, kalau kamu bukan temanku nih, aku nggak bilang gini. Kadang-kadang tuh seperti betul. itu ya Bun ya, Iya. berdasar seperti itu. Iya. Jadi kayak alasannya tuh jadi bestian gitu. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk mengkritik, biar yang dikritik itu nggak ngerasa dikritik gitu. Betul. Kemudian ada juga salah satunya juga ada yang kayak terlalu bergantung. Jadi kayak aku istilahnya apa? Pas ada dia butuh banget nih, butuh itu harus sekarang dan nggak bisa ditolerir gitu loh. Aku pengen ini, tolong dong bantuin kerjain PR-ku sekarang. Aku ini, dan itu caranya memaksa. Dan ada juga yang terlalu bergantung apa-apa, semama dia nggak bisa naik motor nih, ya itu terlalu bergantung. Nanti ini ya apa namanya, aku minta tolong antar jemput ya, gitu. Kemudian tapi efeknya nggak baik. Nah, itu salah satu gitu. cirinya ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh yang istilahnya biar silaturahmi jalan terus, pinjem dulu dong 100. Nah, kayak gitu kan ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Wajib waspada dengan yang seperti ini. Ini adalah salah satu ciri dari pertemanan yang toksik, dan jangan ragu untuk cut apabila memang dampaknya nanti merugikan. Baik, untuk sahabat TV10 jangan kemana-mana, obrolan kita semakin menarik, tetap di Bincang Psikologi Anak, kami segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak. Nah, ayah bunda, sahabat TV10 semuanya, di kesempatan kali ini kita bicara tentang menghadapi teman yang toksik. Tentu saja ini peran orang tua juga perlu banget ya, apalagi kalau mungkin menemukan anaknya ini kok ternyata berteman dengan yang toksik. Sekarang ini memang ya mungkin karena perkembangan juga, anak-anak mungkin lebih apa ya, lebih banyak yang geng-gengan ya Kak ya. Terus ada yang memberikan pengaruh yang kurang baik, karena seperti tadi dikatakan bahwa kalau circle-nya positif ya anak-anak kita akan menjadi positif juga. Tapi masalahnya kadang satu orang yang negatif itu justru bisa memberikan pengaruh buruk kepada circle teman yang lainnya. Ini juga yang harus diwaspadai oleh orang tua ya Kak ya. Jadi orang tua wajib peka sebenarnya ya. Betul sekali. Nah kemudian mungkin sebagai sahabat TV10 atau remaja yang kali ini juga menghadapi dari SD itu sudah mulai ini loh Kak, sudah mulai terasa bukan anak-anak yang polos lagi, tapi justru kecenderungan untuk toksik atau kayak mau dominan gitu loh sama temennya gitu, sudah ada dari SD ya Kak. Jadi kayak, sudah ada ya kasus seperti pingin pilih-pilih teman, kemudian kayak ini termasuk toksik juga, pilih-pilih teman ya. Pilih teman, kemudian dia kok sudah mulai kayak ini, kayak ikut geng-geng. Aku pinginnya sama ini, aku pinginnya kamu bukan kelompokku, terus kayak kamu bukan gengku gitu kan. Itu kemudian, juga termasuk toksik ya. Termasuk istilahnya toksik ya, maksudnya kan kita kalau berteman itu sebenarnya sama siapa aja ya, selama kita bisa membatasi. Kalau kok sekiranya dia temannya kok sudah kayak dia yang dominan, nggak boleh temenan sama ini, nggak boleh temenan sama ini, kamu kalau temenan sama aku udah nggak boleh sama yang itu gitu ya. Kemudian yang tadi kayak pengkritik, kemudian terlalu bergantung. Ada juga yang kalau dikasih tahu kok nggak mau mendengarkan orang lain. Intinya ya itu tadi terlalu dominan itu. Nah itu kan yang perlu dihindari, toxic, itu ya. yang harus dihindari. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Karena jelas sangat susah ya Bun, apalagi kalau kita dalam lingkup satu sekolah misalnya, atau mungkin bertetangga. Ini kan otomatis ya ketemu, setiap hari ketemu, setiap hari berinteraksi, kan pasti susah untuk keluar dalam lingkup yang seperti ini dengan pertemanan yang sebenarnya ini toksik gitu. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV10 di rumah. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita perlu asertif. Asertif itu kan dulu kita pernah bahas ya. Jadi kayak kita perlu mengungkapkan kalau kalau dia itu istilahnya berkata yang kayak tadi, dia mengkritik gitu kan, berkata tidak baik, ya kita ucapkan, aku nggak suka ya kalau kamu berkata seperti itu. Jadi kayak gitu, bisa kok kamu kalau ngingetin aku dengan kata-kata yang lebih baik, bisa. Nah
kayak gitu semua. Jadi harus berani mengungkapkan. Iya, berani mengungkapkan. Nggak boleh sungkan-sungkan gitu nggak ya? Iya, betul. Karena kalau nggak gitu dia semakin kayak istilahnya terus bicara yang tidak baik. Jadi terus mengkritik kita. Mengkritik itu boleh kan? Semua itu orang berhak mengkritik kan. Kemudian tapi mengkritik yang baik seperti mengkritik itu. yang baik. Mengkritik istilahnya dengan bahasa yang baik juga. Nah, dan itu memang real gitu loh, bukan hanya menurut kita, tapi mungkin menurut orang lain juga. Misalnya ini bajumu nggak rapi ini loh, kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu yang mungkin buat orang juga melihatnya juga nggak enak gitu kan ya Kak. Jadi kan istilahnya kalau teman kan kita nggak mungkin kayak memberikan istilahnya yang baik-baik aja ya. Ketika teman itu melakukan salah, justru teman baik ya adalah yang berani menegur. Tapi menegurnya gimana? Menegur yang baik. Menegur yang baik. Dengan kata-kata yang baik yang istilahnya tidak menyakiti hati. Kan tadi kalau yang toksik itu kan sudah dia istilahnya udah ada iri, nggak suka, terus dengan kata-kata yang kritikannya menyerang ya. Istilahnya untuk menjatuhkan. Betul. Nah, itu berarti itu termasuk kayak yang sudah teman yang toksik ya. Jadi yang satu paling pertama adalah ketika asertif asertif. Jadi kita harus berani nih berkata kalau teman kita melakukan salah ya kita tegur. Kamu nggak boleh kayak gitu, kayak gini. Tapi dengan kata istilah yang baik. Yang kedua adalah kita memiliki batasan. Batasan istilah gini, batasannya adalah kita selama pertemanan ini ya ada batasan yang kayak tadi, kamu berkata kasar ya nggak boleh dong. Kalau di temenan kita berkata kasar nggak boleh kan. Kemudian kayak mengganggu privasi kita, itu ada privasi mengganggu kayak itu kita ngerasa nggak nyaman ya kita sampaikan aja. Ada batasan-batasan. Pokoknya kita sendiri yang menentukan batasan-batasan mana yang boleh dimasuki gitu oleh teman atau enggak ya. Soalnya seperti mengkritik itu ya kritiknya sampai di mana atau mungkin apa ya privasinya mungkin, kemudian yang tidak, kamu jangan berteman dengan ini, nah itu sudah berarti sudah melewati batasan. Iya betul. Jadi kayak semua kan kita punya privasi ya, kayak ada nih kayak ada teman yang suka kayak kepo nih untuk kayak ngeliat SMS kita atau WA kita tapi nggak izin dulu. Oh berarti kan kita harus menegur nih, nggak boleh dong kalau walaupun teman kamu harus minta izin, ini boleh nggak, buka password ini boleh nggak. Nah itu kan ada batasannya untuk dalam pertemanan gitu. Batasan juga mana sih yang perilaku yang masih baik dan kalau perilaku ini kok sudah kayak mengarahnya kok sudah dia kayak ngajak bolos, kemudian kok sudah ngajak nggak mau ngerjain PR, udah kita harus batasi nih. Oh berarti ini sudah nih kita akhiri saja hubungan ini gitu. Tidak baik kedepannya kalau dilanjutkan ya. Pengaruhnya istilahnya pengaruhnya buruk seperti itu. Nah itu yang ketiga. Kemudian ketika kita kok sudah menerapkan batasan, kemudian kita istilahnya apa sudah asertif, kemudian kita juga perlu istilahnya ada memahami. Kalau memahami itu adalah ketika kok memang sih kalau sifatnya dia seperti itu kayak keras kepala. Oke, kita ngasih nasihat juga apa namanya, oh ternyata sifatnya wataknya seperti itu, tapi dia masih bisa masih baik nih atau apa masih mau nolong dan sebagainya. Berarti kita memahami, oh memang dia ada sifat yang buruknya. Oke, kita terima. Itu juga bisa caranya, istilahnya kita memahami temannya tersebut. Tapi tetap kita terus nih mengingatkan kalau ini nggak boleh ya, ini nggak boleh, selama itu masih dalam batasan, kalau dia itu masih bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Tapi gitu kalau sudah kok dia nggak mau berubah, kok dia dikasih tahu kok tetap ngeyel, kemudian berarti kita aja yang mundur ya. Kalau terus banget kok istilahnya semakin kesini kok dia tambah melonjak, nah berarti kita mending menjauh aja itu. Oke. Ini untuk kita maksudnya adalah yang menghadapi circle pertemanan yang toksik. Lalu bagaimana sebagai orang tua ini, Bu? Ini kan juga peran orang tua ya. Ada yang bilang kita susah keluar dari pertemanan yang toksik karena mungkin merasa ya sudah rumahnya adalah ketika bergaul dengan teman-temannya. Ini kan yang harus segera dievaluasi oleh orang tua supaya orang tua ini menjadikan orang tua itu adalah rumah untuk anaknya, sehingga justru lebih nyaman dan mereka juga langsung tegas bisa cut kalau ada pertemanan yang toksik ya. Nah, peran orang tua ini bagaimana kalau dari ilmu psikologi Bunda melihatnya biar anak bisa jauh dari pertemanan yang toksik, Bu? Oke, baik Kak Nana dan Permisa TV 10 di rumah. Yang pertama adalah peran orang tua itu kita
juga harus tahu nih. Yang pertama harus tahu temannya itu siapa aja. Kan taunya dari harus mana? tahu ya. Jadi kayak harus tahunya gimana. Kalau kadang kan kalau anak sekolah pulang sekolah itu kan cerita, temanku gini. Kok pas cerita itu ada kok tapi temanku gini ya, sering ngejek dan sebagainya. Nah, kita kan tuh udah harus aware, oh ini kok kayaknya temennya udah nggak baik. Terus kemudian kok diajak temennya, kemudian kok anakku jadi kayak lebih berontak, nggak mau dinasehatin, terpengaruh dan segini kok ada perubahan, istilahnya dari yang dulu baik menjadi kok yang istilahnya sulit untuk dinasehati, itu berarti kan aware, oh ini berarti temenannya sudah nggak sehat nih. Nah ini harus sudah mulai, ini ini ya tanda bahwa wah ini harus dievaluasi juga temannya. Iya, betul. Jadi kita ini istilahnya ketika kita itu apa namanya sudah merasa anak kita kok sudah mulai berubah. Oke, kalau mending temannya atau kitanya sih pertama kita ngasih tahu anaknya dulu, ngasih tahu istilahnya kok akhir-akhir ini kamu jadi berubah gimana ya, kenapa dan sebagainya, itu karena temanku gini-gini. Oke, semua kalau anak kita sudah dikasih tahu pelan-pelan sudah mau bisa, oke, nggak masalah. Tapi kok belum istilahnya sekali dua kali juga gini kok mah juga nggak apa-apa gitu kan, kadang ada yang seperti itu. Temanku gini juga mama papanya nggak apa-apa kok mah, kadang ada yang berdalih seperti itu juga kan Bun. Iya, itu kemudian mungkin dari situ kita bisa nih cari tahu ke gurunya apakah temannya itu gimana sih di sekolah dan sebagainya, atau enggak malah ajak deh teman kita main ke rumahnya gitu kita. Jadi kan kita istilahnya kita tahu nih, oh anaknya seperti memang apa, sifatnya seperti apa, dan itu kalau memang kita istilahnya pingin nih pelan-pelan ngasih tahu anaknya, Kak kalau main tuh ini ya, ceritain ke temannya kalau main itu sampai jam 9 aja ya boleh kok main, tapi ada batasan waktunya ya atau apa. Nah kita mending istilahnya deketin temennya itu ke rumah kita, jadi kita yang bisa ngasih tahu dan sebagainya. Atau mungkin jangan-jangan temennya itu ada masalah di rumah, terus dia sama orang tuanya juga tidak tidak diperhatikan dan sebagainya. Berarti kita kan, oh ini Kak kalau sama ini kayaknya kita butuh ini deh, pelan-pelan deh kayaknya anak ini mungkin ada trouble atau apa. Nah kamu harus hati-hati, dan untuk tetap mengingatkan ada nih batasan-batasan yang boleh atau tidak boleh, seperti itu. Batasan boleh dan tidak boleh ini yang harus selalu harus selalu ditanamkan kepada anak-anak ya, apalagi yang berlandaskan oleh agama ya Bun. Betul. Ini yang wajib ditanamkan kepada anak, sehingga mereka ketika menemukan pertemanan yang seperti ini, circle-nya langsung berani untuk cut gitu, langsung berani untuk keluar dari pertemanan itu. Betul. Ya Bun ya. Hampir 30 menit kita lalui bersama. Seru banget obrolan kita sampai gak terasa ya Bun ya. Sebelum berpisah, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 Bun? Oke, baik Kak Nana, ada pemirsa TV 10 di rumah, ketika anak kita atau kita sendiri sebagai remaja menemui teman yang toksik, pertama kalau kita sudah tidak bisa memahami, tidak bisa istilahnya tidak bisa memahami teman kita, maka kita mending mundur aja deh, mencari teman yang lebih baik. Karena ketika kita ada di lingkungan yang baik, kita juga akan terkena dampak yang baik. Oke, jadi memang diperlukan kolaborasi yang kompak dan komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak ya Bun. Karena kedua benteng psikologis ini harus dibangun sejak dini dan dirawat selamanya, supaya membantu anak untuk melindungi diri dari bahaya toxic friendship. Baik, terima kasih untuk ilmunya Bunda. Terima kasih juga untuk sahabat TV 10 yang sudah menyimak program ini. Jangan lupa juga kami undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui nomor WhatsApp yang tertera. Silahkan, mungkin ada yang ingin dicurhatin ke psikolog kita, langsung saja WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Saatnya untuk saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias undur diri dan menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.